Aksi hampir sempurna dilakukan oleh seorang pria lulusan SMA bernama Susanto. Bagaimana tidak? Ia merupakan dokter gadungan yang melakukan penipuan di PT Pelindo Husada Citra atau PHC. Melihat itu, ia yang pernah dibui di tahun 2011 karena menjadi dokter gadungan itu pun ingin melakukan aksi yang sama dengan melamar pekerjaan tersebut. Dan di situ dia memakai data dokter lain bernama Dr. Anggi Yuritno. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dr. Mangkok. Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di Deskripsi. Nyoh. Ya. Kali ini kita bergeser dari dunia perselepan ya. Kita ke dunia umum. Dunia umum itu dunia masyarakat netizen plus 62 karena ada yang membagongkan. Apa tuh? Ada meluncur. Ini gegarang lihat ini di CTD Insider nih. Ada dokter palsu tipu RSPHC Surabaya sudah praktek 2 tahun. Lolos pakai data dari internet. Hah? Dia cuma jebolan SMA. Ini sedikit kisi-kisi aja ya yang tadi sekilas Mama baca. Cuma jebolan SMA pakai data orang, ijazah orang, ngeplay diterima. Kerja udah 2 tahun. Tunggu bentar. Kan biasanya nih kalau orang kerja kan harusnya dilihat KTP-nya nggak sih? Nggak ngerti. Jadi dia edit, kirim online, diterima. Gitulah singkat ceritanya. Nanti detailnya ada kan pembahasannya. Cuman yang bikin shocknya, yang bikin Mamang lebih shock lagi nih ya, kebongkarnya ini pada saat mau perpanjangan kontrak disertai dengan adanya pelaporan dari si pemilik nama asli. Si pemilik data aslinya. Oh. Jadi aku pikir dari pasien-pasien yang udah berobat, karena dia udah praktek 2 tahun. Iya. Terus pasien-pasien yang udah berobat selama ini kayak nggak ada komplainannya gitu. Itu yang bikin anjir. Aku pikir dari pasiennya nih merasa, wah ini kenapa nggak nyambung dikasih obatnya gitu. Kenapa malah jadi kayak apa ya, bisa dibilang istilahnya malpraktek. Ini enggak. Iya. Dari si pemilik data aslinya itu kebongkarnya tuh. Anjir sumpah, ini ibarat apa ya, kalau kamu mungkin pernah nonton film Catch Me If You Can. Ada dia jadi co-pilot, jadi tapi palsu gitu. Yang bikin membagongkan lagi udah 2 tahun berjalan anjir. Baru ketahuan ya. Asli, kita meluncur ke Toktik dulu. Jos. Nih di TikTok ada yang sedikit mengulas ya, nanti kita compile juga dari beberapa akun yang mengulas. Ini dari Pasha Lovarian ya. Bro jadi dokter gadungan di rumah sakit selama 2 tahun dan gak ketahuan. Asli ini sih pertanyaannya, si oknum dokternya atau si dokter gadungannya ini yang cerdik gitu, atau si bagian HRD-nya yang lalai gitu. Iya. Kok bisa jagi-jagi people? Jadi belum lama ini Indonesia dihebohkan oleh dokter gadungan yang udah kerja 2 tahun gak ketahuan gitu di rumah sakit. Ini gokil sih, dokter lulusan SMA dia gadungan ya kan, yang bernama Susanto. Itu dia kerja di rumah sakit PHC Surabaya. Jadi pada tahun 2020 dia yang mungkin gabut dan nganggur itu mengirimkan lamaran di sebuah rumah sakit, itu rumah sakit PHC tadi. Dan di situ dia memakai data dokter lain bernama Dr. Anggi Yuritno. Cuman dia ubah fotonya gitu. Jadi pakai ijazah beliau Dr. Anggi tadi, dan data-datanya bahkan surat izin praktiknya pun, gue pun heran kok bisa dia dapat data lengkap dari Dr. Anggi Yuritno tadi. Dia katakan dia dapat datanya itu dari Facebook malah. Ini greget sih. Dan akhirnya setelah diuji ya kan sama HRD, dia diterima, dia nerima gaji 7,5 juta per bulan, dan itu berjalan dari Juni 2020 sampai Desember 2022 kemarin. Hebatnya 2 tahun tuh lancar loh, nggak ada ketahuan. Sampai baru mau ketahuan pas kontrak dia mau diperpanjang malah, pas dicek datanya ke website ya kan. Kok bisa? Kenapa baru diceknya itu setelah mau diperpanjang gitu kan, katanya kan. Nah karena ada trigger nih kalau nggak salah ya dari Tribun, nanti kita play juga. Si pemilik data aslinya melaporkan merasa dirugikan begitu. Cuman yang menarik itu pasiennya nggak ada yang komplain berarti kan? Iya benar. Iya, makanya kalau kita ke komen nih dari Kuro nih. Tapi ngobatinnya benar, dia nanya gitu kan. Iya. Terus ada Mandala 2 tahun loh, berarti dia mampu. Mau diperpanjang, itu berarti ngobatinnya bener. Benar. Kasihan para pasiennya. Iya, kasihan para pasiennya kalau misalkan ngobatinnya ngasal gitu. Iya. Ini HRD-nya patut dipertanyakan kredibilitasnya. Anjir kok bisa?
sekonyong-konyong jadi dokter gitu, modal edit. Itu lagi datanya bisa lagi anjir. Ada di Facebook gimana tuh? Nih kita meluncur ke video berikutnya coba. Terus. Ini apa nih? Tipu muslihat ya. Di luar Nurul ya, dokter gadungan RSPHC rugikan 262 juta modal internet dan scan dokumen. Ceki people. Play. Dokter gadungan RSPHC Surabaya rugikan 262 juta rupiah modal internet dan scan dokumen. Seorang pria bernama Susanto ini benar-benar sakti. Ya gimana enggak sakti ya kalau sekelas HRD RS ini bisa kena tipu. Dia tamatan SMA ini berhasil menipu jadi dokter gadungan di RSPHC Surabaya selama 2 tahun. Bahkan nih Susanto ini menerima gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Susanto diterima sebagai dokter hipercase full timer di PHC Klinik dan ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP Cepu sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022. Nah, Susanto ini menggunakan identitas Dr. Anggi Yurikno dengan mengganti fotonya saja. Identitas ini ia sertakan dalam lamaran secara online melalui email HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, aksi pelaku ini membuat rugi RSPHC Surabaya hingga 262 juta rupiah. Kasus ini terbongkar setelah pihak RS ini meminta data untuk perpanjangan kontrak kerja. Duh, waktu wawancara emang ditanya apa aja sampai bisa lolos jadi dokter. Benar-benar di luar Nurul nih. Iya. Bisa-bisanya. Terus pas praktek selama 2 tahun itu apa nggak curiga rekan kerjanya? Oh my god, welcome to Indonesia. Terus kan dia ngasih resep kan. Ada bahasa-bahasa obat-obatan kan yang kayak kemarin waktu kita ke dokter. Dikasih nama obat ini, obat ini gitu kan. Kok bisa gitu, dia ngerti. Iya. Harusnya kan kalau misalnya memang dia nggak ngerti, ya dia nggak mungkin bisa kasih resep obatnya gitu. Kalau yang umum kayak paracetamol, terus ibuprofen, itu kan yang umum. Ini kan biasanya kan pakai ini kan nama-nama itu tidak umum gitu ya, memang yang jebolan kedokteran aja gitu yang tahu gitu. Anjir kok bisa sama yang ya sekelas RSPHC Surabaya gitu, syok banget sumpah. Ini berarti siapanya namanya si Susantonya ini yang cerdik nih, yang super cerdik nih. Kena dikadalin HRD-nya gitu. Iya. Cuman pertanyaannya ya itu sih, selama ini yang diobatin dia itu gimana gitu? Kalau memang misalnya benar, oh ya berarti dia sebenarnya berkemampuan tapi mungkin dia nggak kuliah jadi kayak kurang memadai gitu nggak sih? Tetap aja kalau berkemampuan tapi nggak lewat nggak kuliah kedokteran gitu. Iya sih. Tetap aja nggak boleh gitu. Iya mau sih, gimana iya dia sih, mau iya dibilang, oh dia nggak tapi dia ngerti. Iya tapi lu salah. Iya. Pertama pakai data orang kan, nipu gitu. Kedua lu nggak ada background kedokteran gitu kan. Terus lu tiba-tiba praktek jadi dokter, maksudnya ya kalau hoki lah selama ini dia untung. Iya. Ntar begitu apesnya gimana? Iya sih. Tolonglah bisa begitu. Nih pusing ini main bowling banget. Nih kita meluncur ke nextnya nih. Jos. Nih ada yang ngasih detail kronologi Susanto 2 tahun menjadi dokter gadungan anjir. Gabutnya Susanto beda ya. Gabutnya kita paling ngayal gitu. Nyemil aja dah, beli cemilan, beli makanan gitu. Gabutnya Susanto cari lowongan pekerjaan wah ada di dokter nih. Cari data dokter wah ada nih. Edit apply diterima praktek langsung. Susanto, tolonglah jagi-jagi people. Play. Aksi hampir sempurna dilakukan oleh seorang pria lulusan SMA bernama Susanto. Bagaimana tidak, ia merupakan dokter gadungan yang melakukan penipuan di PT Pelindo Husada Citra atau PHC. Akibat aksinya yang mengaku sebagai dokter dan merugikan berbagai pihak, Susanto menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 12 September 2023. Aksi penipuan yang dilakukan Susanto ini berlangsung sejak Mei 2020 hingga Juni 2023. Kejadiannya bermula waktu rumah sakit PHC beralamat di Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 1 Surabaya membuka lowongan pekerjaan pada bagian tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid pada April 2020. Setelah melihat lowongan kerja itu, Susanto langsung mencari identitas seorang dokter di sebuah aplikasi untuk ia pakai dalam surat lamaran. Susanto menggunakan nama Dr. Anggi Yurikno asal Bandung yang merasa dirugikan akibat aksi Susanto. Susanto pun tidak mengubah data asli Anggi Yurikno, namun ia hanya mengganti foto korban menjadi fotonya. Ia pun langsung mengirim lamaran secara online melalui email HRD Rumah Sakit PHC Surabaya pada 30 April 2020.
lalu. Susanto mengakui bahwa ia menyiapkan kurang dari setahun dan melakukan hal tersebut karena butuh untuk biaya kehidupan sehari-hari, ucap Susanto dalam sidang secara daring di ruang Tirta PN Surabaya. Kemudian Susanto dibuatkan surat perjanjian kerja waktu tertentu dan bertugas sebagai dokter hypercase full-timer pada PHC klinik yang ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP 4 Cepu, Jawa Tengah. Anggi Yurikno. Dr. Anggi Yurikno merupakan seorang dokter umum yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti di Pasaman Timur, Sumatera Barat. Ia mengetahui bahwa namanya dipakai orang tidak bertanggung jawab ketika diberitahu rekan sesama dokter dari RSPHC Surabaya, yaitu Dr. Ida. Pria asal Pasaman tersebut resmi tercatat sebagai dokter setelah menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Sebagai seorang profesional, Dr. Anggi Yurikno juga tercatat sebagai anggota dari Asian Pacific Society of Respirology. Lalu, terbongkarnya aksi Susanto bermula dari seorang saksi Ikawati manajemen RSPHC dan meminta sejumlah berkas persyaratan lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa kontrak kerja Dr. Anggi Yurikno. Dari situ, Ikawati menemukan ketidaksesuaian antara hasil sertifikat tanda registrasi yang dikirimkan terdakwa Susanto. Kemudian, saksi mengecek keaslian sertifikat Dr. Anggi Yurikno yang bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bakti Sehat Bandung, Jawa Barat. Kemudian, Ikawati mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Dr. Anggi Yurikno yang asli. Di situ Anggi Yurikno mengaku tidak pernah mendaftar ke RSPHC dan korban Anggi Yurikno baru mengetahui kalau namanya disalahgunakan oleh Susanto. Anggi Yurikno pun merasa kecewa dan emosi sebab ia mengaku tidak pernah memberikan identitas dan mengizinkan orang lain menggunakan kewenangannya sebagai dokter. Sementara itu, Dadik Dwi Rianto, pegawai Rumah Sakit PHC Surabaya, membenarkan kejadian ini. Namun Dadik menyatakan kalau Susanto tidak memeriksa pasien umum atau masyarakat, tetapi tugas Susanto hanya memeriksa pegawai saja, seperti kondisi pegawai benar fit atau tidak, mulai tekanan darah dan lain-lain. Dan praktik di Klinik K3 PT Pertamina EP 4 Cepu. Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian dengan total kerugian senilai 262 juta. Oke, basic. Berarti diralat ya. Berarti Dr. Anggi Yurikno itu tahu setelah dari pihak manajemen ngecek buat mau perpanjang kontrak gitu kan. Loh, kok datanya beda gitu. Nah, masuk akal juga karena tadi aku dengar kan dia bilang kan daftarnya di April 2020, di mana itu pada saat COVID. Ya enggak? Rumah sakit rata-rata pada butuh nakes, ya enggak? Iya. Jadi mungkin di situ rada kendor untuk screeningnya, mungkin ya, balik lagi mungkin ya. Terus pas sekarang mau dicek berkasnya, nggak ada updateannya mungkin, nggak sama, nggak sinkron, dicek lah. Baru setelah dihubungin dokter Anggi, baru dokter Angginya tahu gitu kalau loh, baru dah merasa dirugikan. Oke, jadi terbalik tadi Mamang ya, sorry. Cuman di sini pantas dia selamat selama 2 tahun karena tadi kan dibilang jobnya itu ya cuma ngecek pegawai fit apa enggak, terus tekanan darah. Ya itu maksudnya bisa dibilang basic karena banyak tutorial di YouTube juga kan. Iya. Karena apalagi sekarang udah ada alat yang apa yang kemarin kita nonton dipakai di Pertan Muslim tuh yang semi ini kan dipakai otomatis lah. Otomatis. Cuma tinggal ya gitu doang. Paling wah, fit. Cek tekanan darah. Ya, 7,5 juta. Iya. Ya Allah. Atau siapa yang nggak mau ya Susanto, begitu kan? hei Anda penipu Susanto, blok tolonglah. Tetap aja sih menurutku aneh banget kalau misalnya ada orang yang melamar kerja gitu. Terus tapi nggak diminta KTP buat cek datanya gitu loh. Soalnya selama aku bekerja gitu kan itu selalu diminta loh. KTP betul. Aku juga nggak ngerti entah KTP-nya dia edit atau kayak gimana gitu. Pokoknya pelampiran dokumen semuanya by online. Karena pada saat tanggalnya tadi April 2020 itu kan pas Covid lagi hype-hype-nya gitu kan. By online tuh keasliannya apa ya gimana ya? Agak rancu sih karena kan dokumen online gitu. Iya sih. File. Gila Susanto. Nah ini maksudnya ngejawab semua pertanyaan netizen yang tadi. Kok bisa ngasih resep obat? Kok bisa pasiennya nggak ada yang komplain gitu ya? Tadi dijelasin kan job desk-nya cuman ngecek karyawan fit apa enggak sama cek tekanan darah gitu. Ya kayak gitu kayak. Oh fit. Ah ini kurang. Nah ini fit. Dah. Cek tekanan darah. Wah normal. Tinggi, rendah gitu kan. Terus 7,5 juta. Iya. Pantes nggak kecolongannya begitu habis kontrak. Susanto, senyum Anda mematikan Susanto. Blok. Tapi untung lah ya, bukan apa dokter yang bertugas untuk
mengurusi pasien-pasien masyarakat umum yang butuh knowledge soal obat dan segala macam ya, diagnosis. Gila. Kalau kayak gitu mah berapa banyak korbannya itu. Tolonglah Susanto. Kita ke nextnya Nyo. Ya. Ini dari Tribun News. Diinfoin, nanti kita dengar sendiri ya. Tadi sekilas mama ngecek Susanto itu 2011 pernah dibui. Case-nya sama. Ya Allah. Dia kayaknya terobsesi menjadi dokter tapi caranya salah kali ya. Nggak ngerti juga, coba nih kita dengerin. Takutnya memang salah dengar lagi. Ceki people. Play. Dokter gadungan di Rumah Sakit PHC Surabaya bernama Susanto memberikan pengakuan terhadap aksi yang dilakukannya saat diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Selama 2 tahun menjadi dokter gadungan di rumah sakit tersebut, Susanto mengaku menggunakan identitas dari seorang dokter yang berpraktek di Bandung bernama Dr. Anggi Yurikno. Dalam persidangan terungkap pula cara Susanto mengelabui Human Resource Development atau HRD dari rumah sakit tersebut. Aksi jahat Susanto itu bermula saat Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan pada bagian tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid. Melihat itu, ia yang pernah dibui di tahun 2011 karena menjadi dokter gadungan itu pun ingin melakukan aksi yang sama dengan melamar pekerjaan tersebut. Kemudian Susanto pun mencari identitas dokter sesuai kriteria secara random di Facebook untuk melamar. Ia pun lantas menemukan dan menggunakan identitas milik Dr. Anggi Yurikno. Identitas kok bisa tersebar di Facebook itu gimana ceritanya gitu. Sedangkan dari keterangan tadi Dr. Anggi bilang kalau dia nggak pernah nyimpan identitasnya di Facebook. Berarti kemungkinan Susanto dapetinnya ke forum jual beli. Mungkin. Yes, ya nggak, forum jual beli identitas yang berada di Facebook kemungkinan terbesarnya gitu. Kalau karena si pemilik identitas tidak pernah, dan aku yakin juga untuk sekelas dokter ngapain sih gue nyimpen identitas penting gue di Facebook gitu. Iya benar. Ya nggak, ini bisa ngerembet ke apakah benar ada oknum-oknum yang menjual forum identitas orang-orang tertentu di mana berpengaruh ke pekerjaan gitu. Iya. Tolonglah, dan Susanto 2011 sudah ketangkep, bisa lagi. Susanto, tolonglah Susanto. Ini harusnya ya, dia tuh jangan ngelamar jadi dokter, tau nggak? Jadi apa? Jadi editor aja, kan katanya dia bisa ngedit, berarti kan kemampuan ngeditnya tuh lumayan dong harusnya. Iya, benar. Iya kan? Ya tapi mungkin gajinya beda. Sama mungkin passionnya dia sebenarnya di dunia kedokteran. Makanya kan dibilang tadi udah 2 kali, di 2011 juga jadi dokter gadungan. Iya sih. 2022 jadi dokter gadungan lagi. Hobi Susanto. Lanjut lagi Susanto. Lanjut. Identitas inilah yang kemudian disertakan dalam lamaran secara online melalui email HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Tak disangka dokumen fiktif itu membuat Susanto diterima. Diakuinya bahwa dirinya tidak mengedit ijazah milik Anggi Yurikno, namun hanya melakukan scan ulang dan merubah fotonya menjadi foto milik Susanto. Setelah memasukkan dokumen, Susanto juga lulus seleksi wawancara yang digelar secara virtual. Kemudian aksi penipuan ini terungkap saat pihak PT PHC meminta persyaratan administrasi kepada Susanto yang mengaku bernama Dr. Anggi Yurikno untuk keperluan perpanjangan kontrak. Dokumen yang dimaksud adalah fotokopi daftar riwayat hidup atau CV, ijazah, STR atau surat tanda registrasi, KTP, sertifikat pelatihan, Hiperkes, ATLS, dan ACLS. Dari beberapa dokumen itu, pihak manajemen menemukan kejanggalan. Dalam penelusuran, Dr. Anggi Yurikno bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pengalengan Bakti Sehat Bandung. Aku ngerti nyoh. Missnya pada saat pendaftaran pertama di 2020 itu tidak dilakukan di cross check keabsahannya. Iya. Di cross checknya setelah mau perpanjang gitu. Jadi akhirnya ada miss 2 tahun tuh. Cuman tadi aku salvak waktu katanya dibilang lolos wawancara. Kok bisa? Mungkin kayak via daring gitu kan, kayak mungkin bisa begini ya. Contohnya ini beranda via online kan itu. Jadi buat Dokter Susanto bagaimana pengalaman begini? Koneksinya lagi buruk. Ya baik. Kan jadi susah gitu. Tapi masa iya gitu diterima kalau kayak iya gitu. juga sih, nggak tahu, aku nggak ngerti gimana cerdiknya, culasnya si Susanto of the people of the professional wow ini gitu menipu HR loh. Sekelas RSPHC Surabaya. Goks, Susanto, Anda wadididau, blok people, anjir pusing. Kok bisa coba? Main bowling kan, membagongkan bukan? Kok bisa? Kok iso Susanto iki blok? Cok ya nyok.
Udahlah kita meluncur ke intermezzo aja, Nyo, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Nextnya ada Meng yang katanya dia bertanggung jawab secara moral. Kenapa nih? Audionya kita mute karena lagu Ceki People. Play. Ini jadi hitam putih yang katanya bertanggung jawab secara moral. Oke, dia Astaga. ngegondol curut yang lagi netein anaknya. Ya Allah. Dan dia tetein karena mungkin dia merasa bersalah membunuh emaknya gitu Emang kali dia bunuh ya. emaknya? Nggak ngerti. Tapi sekarang akhirnya dia tetein dan Ya mungkin Allah. ini kemungkinan besar ya. Nanti ketika nunggu gede baru dia dimakan juga ujung-ujungnya. Kok bisa? Astaga. Jadi dia ngegondol emaknya. Apa dia menyelamatkan? Wah ini kasihan nih, dia sudah tidak bernyawa, anaknya masih butuh susu, dibawa kan. Terus dia susu. Astaga. Kok bisa coba? Atau kemungkinan dia nunggu gede baru dimakan gitu. Nak, sehat-sehat ya nak, nanti udah gede baru dimakan ya nak, gitu kali ya. Ya Allah. Dan ini mau aja curutnya ya Allah, tolong. Ya dia pengennya nenen kali terus. Kan beda ukuran dong ya nggak? Ya. Dari segi badan gitu loh. Iya sih. Udah kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo, Ya. ini katanya ada bison, Ceki People. Play. Buset. Wajar. Gede banget gede banget. Ini antara dia yang masih kecil atau memang ini gede banget? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Waduh. Ya Allah. Ayo mau nggak? Mau. Gede Wow. banget sumpah. Ini ada bangsa 7 kilo 8 kilo kali ya Nyo. Lebih sih. Aduh ini bison dari mana coba. Makanya dia kaget kenapa tiba-tiba ada bison lewat nih. Nih buntutnya set langsung naik tuh. Ada bison nih. Tolonglah. Gede Ini banget. gemoy banget sumpah. Sumpah. Kita kasih nextnya. Cus. Nyo. Ya. Katanya dia kelakuan Meng yang manjat pohon Ceki People. Play. Dia nggak bisa turun. Oke. Ya Allah. Tuh. Kucing di atas pohon kata bocil setempat itu. Naiknya gimana ya? Pasti ini nggak sih bocilnya iseng ya naikin Iya, gitu. so kalau ngeliat dari lemesan geter gini kayaknya nggak akan kuat naik ini. Masih begetar begitu. Iya, Ya kenapa Allah. sih? Malah disangka ulat bulu nanti kan ada di Iya pohon. bener. Ya Allah, Meng. Ulet bulu raksasa yang bisa mengeong. Kalau ulat bulu mah pasti nggak mau dong. Apa kalau kucingnya mau dong? Tidak bisa dijebak dia. Ini mah disengaja anjir sumpah. Iya. Itu. Wah, dari getar-getar gini mana kuat dia Kasian naik gitu. tahu. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Jos. Nyo, Ya. ini ada Meng yang nokturnal. Di malam dia aktif kebalik kebolak jadinya kan. Di pagi dia nggak aktif di Ceki People. Play. Malam nih. Kalau pagi siang begini. Kenapa harus begitu tidurnya anjir? Aduh, lihat. Giliran siang aja tidur banyakan gadang nih. Kamu Meng kayak si Nyonyo. Kenapa harus begini? Udah capek. Gitu, tolong lah ya Nyo. Mau juga pasti ini mah. Mau lah. Kita kasih nextnya. Cus. Nyo, Ya. ini lucu nih. Katanya seperti ini suara lebah kalau didengar lebih dekat. Ceki People. Play. Ini kan lebah nih. Ditutup. Beneran serius? Iya. Jadi dia metodenya kayak inget nggak dulu kita main telepon-teleponan? Iya, Dia iya. dua gelas, dua gelas plastik. Cuman dia penyambungnya pakai besi yang lingkar-lingkar itu. Kalau kita kan dulu pakai kayak benang, Pakai benang. diujungin pentol korek tuh, korek api dalamnya benang. Iya. Yang Terus harus di apa namanya ketatin. harus ketat baru denger kan suaranya kan? Nah ini kayak gini jadi. Kita coba aja kali ya. Disengat, aduh niatnya tuh udah percaya aja daripada aku nyoba-nyoba anjir. Kan penasaran. Penasaran nanti malah dientup tawon riwe ntar pas konten bengep gitu dientup tawon gitu baru. Tolonglah. Kita kasih lasnya meluncurnya. Cus. Nyo. Ya. Lasnya ada Meng yang reok Ceki People. Play. Oke. Ya Oke. Allah.
Oke. Ini kudu dipasung nih. Ini untung di luar negeri nih. Kalau di dalam negeri udah langsung wah, ini ada makhluk halus nih pasti nih. Ya enggak, ngereok tanpa sebab. Maksudnya dia tidak ada bermain dengan benda gitu kan tuh. Apalagi pas dia mau naik tangga nggak jadi. Nih. Tuh. Pasti wah, sedang bermain dengan makhluk halus. Nyangkut lagi pertanyaan ini sengaja ini dibikin begini buat menyakar nih sepertinya. Iya kayaknya biar dia naik-naik ya, manjat. Gue dimasukin ke kurungan itu reok begini. Kasih catnip yang banyak itu biar enjoy gitulah ya nyoh. Pusing pasti nggak pengen dong yang ini. Pengen dong. Reok nyoh nanti kemana-mana. Gak apa-apa. Ya Allah. Kita masuk ke setting aja yuk. Oke. Tuh. Cus. Nyoh. Ya. Super thanks kita kali ini ada dua. Super thanks isi 2. Yang pertama kita buka dari Alpia Agatha Piana Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Sensu People. Sayang bener dah kalau udah. Anjing dari mana anjing jadi sayang anjing bener dah kalau udah kayak gini siapa yang mau tanggung jawab cowok. Di daerah rumahku belum kerasa sih tapi rumah omku udah banyak asap dan di Malang langitnya yang mendung karena efek asap pembakaran ya. Aku berharap itu pengantin gak akan pernah bahagia selamanya, gak rela Bromo yang begitu bagus dirusak ya dengan keegoisan orang-orang yang mau ramein silakan. Ada dari jari keling. Malam Nyomang dan Kak Alfia, ini waktunya kasih tugas Mbak Rara buat panggil hujan. Apa udah nggak ampuh mangkoknya katanya. Dan pencetus WO dan mempelai wajib ganti rugi lahan yang kebakar dan biaya operasional pemadamannya. Ardi hari ini padahal hasil fotonya gak bagus-bagus juga gitu. Bocil jonggol. Gak kebayang itu calon mempelai lihat berita ini pasti stres berat, belum tentu. Buat Nyomang nanti kontenin dong acara resepsi sepasang pengantin blok itu. Tolonglah kalau beredar di TikTok ya. Nextnya Nur Hasana, malam Nyomang bener-bener anjing tuh orang ya. Gara-gara kelakuannya hancur semua keindahan Bromo. Biar dikutuk jadi daki kelek sama selangkangan alas ya hidung atau hidung. Kesel katanya tukang sonajatan. Itu Bromo makin meluas aja apinya. Ada. Semoga ada hikmah di balik musibah terbakarnya Bromo. Semoga juga ada hujan deras untuk memadamkan api seluas itu. Amin. Amin. Next dari user itu gombalan cowoknya. Sayang, hujan badai aku lewati, lautan ombak aku arungi, gunung aku bakar. Tidak seperti gitu itu dong. Kriminal aja. Devsi Supriyatin. Salam Kak Numpang Lapak, priwet membawa petaka. Asli. Aku kepikiran coba tuh pakai selang gitu yang panjang, sepanjang-panjangnya gitu. Ya Allah gimana kek, kata sedih liatnya. Turut berduka, doa terbaik semoga ada hujan hari-hari ini. Amin. Rara Pawan coba tag terus, siapa tahu bisa bantu. Iya, yang bikin PR tuh musim kemarau sekarang teh. Yuy. Nextnya Yuki Kuran. Ya kalau lihat tornado api jadi inget kemarin kebakaran di Maui atau Hawaii katanya ya. Ya Nur Hayati. Numpang Lapaknya Kalvia, ya Allah udah mau seminggu apinya masih belum padam nih. Tambah menyebar gara-gara orang-orang yang nggak punya otak. Dilempar ke Andi Jukis langsung. Kalau dipikir mereka yang terlibat ya ini manajer WO dan pasangan perawat itu adalah orang-orang yang berpendidikan kan. Ya beginilah contoh nyata saat ego atau ambisi manusia menguasai, maka akal sehat dan pengetahuan atau title dikesampingkan alias gak guna. Fadil Muhammad, aku yang singkat. Assalamualaikum Nyomang dan Kalvia. Sepengetahuan aku penggunaan flare untuk foto itu biasanya dilakukan untuk konsep foto urban yang dilakukan di lingkungan perkotaan seperti di area skatepark atau taman kota. Ini geng siluman biawak malah di Bromo ya auto kebakaran lah blok. Semoga semua pihak bisa segera memadamkan apinya. Mungkin bisa juga pihak BNPB dan TNI Polri di Jawa Timur juga bisa meminjam pesawat waterbomber dari negara sahabat untuk mempercepat proses pemadaman ya. Dan buat mempelainya semoga ketempelan aja deh. Tolonglah. Next ada dari Brolin. Hai Nyomang, apakah customer WO itu adalah orang penting sampai nggak bisa jadi tersangka? Katanya pas nikahan auto disantet satu Indo. Yang mau berkomen Ria dipersilahkan. Jawabnya ya, aku nggak tahu. Nextnya Marsa. Numpang Lapak kakak, mereka yang terlibat apa nggak merasa bersalah ya? Karena ulah mereka banyak yang kena dampaknya. Kasihan, semoga cepat membaik. Amin. Primula Kalix.
Pengantin auto bikin foto priwet baru nggak sih? Baru kali ini ada priwet yang dikutuk se-Indonesia. Rekor, sedih lihat alam dirusak begini untuk hal yang sepele. Iya, foto priwet baru kan. Tidak, bukan saya gitu. Nextnya Lauza selalu mantau Nyomang, sekarang ninggalin jejaknya pakai emot. Emot lope-lope kuning. Nextnya Herbowo Sugianto, numpang eksis ya kak. Seperti kata orang-orang, lo punya harta, lo punya kuasa. Kliennya kayaknya orang yang punya kuasa, jadi belum jadi tersangka nih. Tolong panggil Rara dong buat minjam remote langitnya please. Buat klien WO-nya, saya doakan semoga pernikahan kalian sakinah mawadah. Wah, di penjara. Bukan warohmah. Amin. Thanks ya buat Nyomang. Iya, harusnya Mbak Rara nih, karena ini kan buat aksi kemanusiaan, bisa dibilang hitungannya kan, jadi nggak perlu ada budget gitu ya, jadi bisa hujan. Memang dia seperti itu. Iya. Terus bener. Ini nggak pernah nonton sih Nyonya mah. Aku nonton. Ih, nggak percaya dia mah. Disambut sama Aigawa, numpang lapaknya kakak. Ada yang sama nggak sih kayak gua ngelihat kejadian ini jadi miris. Ada orang ditahan bukan karena jahat tapi karena bego. Sri Kusainova, Nyomang embek abis ganti HP jadi ngulang. Subscribe. Nambah lagi 1. Tribulan dari. Semua pelakunya itu nyusahin banyak orang, otaknya nggak dipakai, harus cepat dimatikan itu api pas masih kecil, sekarang meluas. Ada semua pelakunya ditangkap, semua merusak kawasan flora dan fauna. Nurul Syarif ya, Nurul Syarif. Las ya? Iya, Last of the Last. Tumpang lapaknya kak Nyomang, kejadian ini akan benar-benar jadi cerita turun temurun buat anak cucu si WO dan si Prewet, apa nggak beban itu. Terima kasih lapaknya kakak dan Nyomang, sehat terus semua, amin. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan doa kepada Santuy People yang lain untuk komen-komen, petisan-petisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyoran. Mamang. Cabut dulu dan ciao.